Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'ah wa nas'aluka ya Rabbana fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hadirin, hadirat, para santri dan juga para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberikan kepada kita terus kerinduan kepada kemuliaan, dan semoga Allah memudahkan kita menuju kemuliaan tersebut, dan semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Kita setiap malam Jumat bersama-sama membaca sholawat, kemudian membaca sejarah baginda Nabi. Ada harapan besar di balik itu semua, adalah harapan Allah memberikan kepada kita kerinduan yang sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan mudah untuk mengikuti sunnah beliau. Sangat mudah bagi kita untuk mengikuti apa yang beliau bawa dan menjauhi apa yang beliau larang. Kemudian di sela-sela itu ada kesempatan kita untuk merenung. Dan renungan kita adalah membaca, sekaligus coba mengurai daripada hikmah. Hikmah yang ke-15, 16. Hati yang bersih akan bisa melihat kebaikan orang lain yang tidak terlihat sekalipun. Dan hati yang kotor akan mudah melihat kejelekan orang lain yang tidak pernah ada. Orang lain adalah cermin bagi hatimu. Jika hatimu selalu melihat kejelekan orang lain yang tidak terlihat oleh matamu, itu artinya hatimu kotor. Dan jika hatimu selalu melihat kebaikan orang lain yang tidak terlihat oleh matamu, itulah tanda kebersihan hatimu. Hati yang bersih akan melihat kebaikan orang lain yang tidak terlihat sekalipun. Orang kalau punya hati bersih namanya salamatus sudur. Hatinya selamat, hatinya bersih. Maka dengan siapapun, lihat, yang ada adalah prasangka baik. Nah, prasangka baik itu adalah melihat kebaikan yang belum terlihat sekalipun. Ini penting. Ada satu sifat yang sangat jelek yang dimiliki seorang hamba, adalah berprasangka buruk. Karena sesungguhnya prasangka buruk itu mengukur orang lain seperti dia. Dia menduga dia jelek karena memang dia seperti itu. Misalnya, kalau dia melihat seseorang berjalan
dengan cara tertentu, kemudian dia mengatakan, atau jongkok, kalau orang jongkok begitu, biasanya adalah dia melakukan itu. Dari mana dia tahu itu semuanya? Pengalaman pribadinya. Artinya di saat kita menilai orang lain dengan sebuah kejelekan karena perilaku zahirnya tidak jelek, cuman kita menduga di balik itu adalah kejelekan, karena dianya seperti itu. Misalnya, orang berprasangka buruk kepada seseorang, itu riya, action aja itu. Datang ke masjid, kayaknya khusyuk, kayaknya sopan. Yalah, ada udang di balik batu tuh. Dia pengen nyalonkan jadi kuwu, atau tiba-tiba dia lah paling itu nyalon, dia pengen diambil menantu. Sebetulnya kenapa ada prasangka semacam ini? Karena kalau dia seperti itu, ya begitu niatnya. Jadi selalu mengukur orang lain seperti dia. Makanya orang yang berprasangka, orang yang melihat kejelekan orang lain yang tidak terlihat, itulah orang yang hatinya jelek. Makanya orang prasangka buruk karena busuknya dia. Sehingga Abu Jahal itu dia melihat Nabi Muhammad segala kebaikan yang ada dalam diri beliau. Tapi Abu Jahal berprasangka buruk kepada Nabi. Kenapa? Karena ngukur Nabi disamakan dengan dia. Maka hati yang baik akan bisa melihat kebaikan yang tidak terlihat sekalipun. Tapi hati yang busuk akan selalu melihat kejelekan yang tidak pernah ada pada orang lain. Hati busuknya Abu Jahal melihat baginda Nabi, dengan jelek terus, dengan tuduhan terus, dengan kejelekan yang tidak pernah ada. Maka orang lain adalah cermin bagi kita. Bagaimana cara pandang kita kepada orang lain? Dalam segalanya. Kalau hati kita ini penuh kasih sayang, maka akan tampak di saat kita berurusan dengan orang lain dengan penuh kasih sayang. Makanya dikatakan kalau ada orang berani membunuh satu orang, itu sebenarnya dia adalah jiwanya busuk. Karena apa? Orang itu adalah sama seperti dia. Kenapa harus dibunuh? Mencaci seseorang. Nah ini, kalau ini orang lain cermin. Makna cermin ini adalah kalau engkau ingin melihat kualitas dirimu, lihatlah bagaimana di saat engkau berurusan dengan orang-orang lain. Maka semakin seseorang berkasih sayang dengan orang lain, coba kalau terlihat perilakumu dengan orang lain penuh kasih sayang, engkau ringan membantunya, dan di saat dia sakit engkau merasa sedih selalu, kemudian engkau berusaha untuk bisa menolongnya, maka sesungguhnya apa? Karena hatimu baik. Bahkan di saat tidak ada orang lain tidak akan terlihat kebaikan itu. Jadi ujian kita itu dengan manusia. Kalau kita hidup di tengah hutan belantara tanpa adanya manusia, nggak punya masalah kita. Dengki enggak, sombong enggak bisa diketahui. Karena kalau kita sombong ini kan urusannya dengan manusia, dengki dengan manusia, menggunjing dengan manusia. Adakah kita pernah duduk sama kelinci lalu gunjing orang lain? Adakah di saat kita duduk sama ayam gunjing orang lain? Adalah di saat kita duduk dengan kucing gunjing orang? Nggak ada. Di saat kita duduk dengan orang, kita baru gunjing orang lain. Artinya cermin untuk melihat diri kita adalah di saat kita berinteraksi dengan orang, berurusan dengan orang lain. Maka Nabi memberikan satu dasar di dalam berurusan dengan orang lain, dasar yang istimewa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia sudah mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Yang belum bisa berbuat baik kepada orang lain, maka ketahuilah, bukan karena orang lain itu tidak baik, kembali bahasanya diri orang tersebut karena tidak baik. Dia kaya raya,
Tapi tidak pernah dia berbuat baik dengan kekayaannya kepada orang lain. Kenapa? Karena hatinya kotor, bakhil. Jadi kita baru bisa melihat diri kita kalau kita sudah berurusan dengan orang lain. Sehingga orang lain itu cermin bagi kita. Makanya jika hatimu selalu melihat kejelekan orang lain yang tidak terlihat, waduh bahaya ini. Maka ketahuilah hatimu itu kotor. Jika hatimu selalu melihat kejelekan orang lain yang tidak terlihat di matamu, maka ketahuilah itu sebusuk-busuk hati, prasangka buruk. Dan prasangka buruk itu akan berkembang, bermula dari sesama, dengan kawannya sendiri, dan itu akan berkembang kemudian kepadaku orang tuanya. Prasangka buruk dengan orang tua artinya alamat celaka. Orang tuanya memberikan uang kepada abangnya, lalu dia langsung berkata, abah tidak adil. Prasangka buruk, padahal ayahnya sudah menyiapkan untuk dia. Memang hati busuk. Lihat hati busuk. Kemudian prasangka kepada gurunya. Meningkat lagi sampai prasangka kepada baginda Nabi. Sampai prasangka buruk kepada Allah. Di saat diuji oleh Allah dengan satu ujian, lalu dia mengatakan, Allah merendahkanku, ahanan. Allah telah, bahkan saya mengatakan mungkin Allah zalim. Tapi kalau hatinya bersih, maka dia begitu mudah melihat orang lain dengan kasih sayang, dengan penghormatan, dengan pengabdian, dengan penuh ketabahan. Maka ini yang perlu kita bangun, hati yang bersih. Kami hadirkan hikmah ini adalah agar semua dari kita ini bisa melihat hatinya. Kalau ingin mengukur hatinya, lihat perilakumu dengan sesamamu. Jika perilakumu dengan sesamamu itu tidak baik, sebetulnya adalah bukan sekedar perilaku, karena hatimu tidak ada kerinduan untuk baik. Bohong orang hatinya baik, tapi siapa saat nyakiti orang lain. Karena hati adalah raja di dalam dirimu, dan dia akan memberikan komando kepada seluruh anggota tubuhmu untuk melakukan sesuai yang apa yang ada di dalam hati. Maka dari itu ilmu membersihkan hati ini dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebagai ilmu fardu ain di atas fardu ain. Fardu ain di atas fardu ain. Dan juga yang namanya prasangka baik itu adalah juga wahbi, karunia dari Allah. Ada orang yang namanya salamatus sudur, orang salimul galab, salamatus salim sudur, qalbun salim, orang punya hati selamat, subhanallah. Sampai dikatakan dia itu hidup di dunia sudah seperti di surga. Nggak ada benci kepada sesama. Kenapa aku harus membenci? Bukankah dia umat Nabi Muhammad? Oh enak banget. Enak banget hidupnya. Tapi lihat si hati kotor, lihat benci sana, benci sini, dengki sana, dengki sini. Dan memang ada orang semacam itu. Memang disebutkan orang yang punya hati yang bersih. Ada. Hidupnya sampai mereka mengatakan kalau seandainya di surga itu seperti yang aku rasakan saat ini dari kelapangan hatiku ini, maka sesungguhnya sudah cukup aku seperti di surga saat ini. Hatinya yang bersih, lihat. Di saat melihat saudaranya tertimpa musibah, dia bergegas menjadi orang pertama bisa menolongnya. Dia pun tidak akan mengganggunya. Dia akan punya kasih sayang kepadanya, dia akan mencintainya. Dia akan sabar dengan ujian yang diberikan oleh sahabatnya karena hatinya bersih, Masya Allah, indah. Kalau sudah hati bersih, maka keindahannya adalah kebahagiaannya akan selalu datang. Bahkan kalau orang sudah hati bersih itu hati yang penuh dengan kecintaan dan kasih sayang, itu kebahagiaannya banyak. Kebahagiaannya bukan di saat dibaiki, akan tapi di saat memberikan kebaikan pun ada kesenangan di dalam hatinya.
Seorang yang dermawan hatinya, bersih hatinya, tidak ada kebakhilan, maka di saat dia bisa membantu fakir miskin, ada kebanggaan, dia senang. Dia senang, padahal dia keluar uang. Hobinya menolong orang lain, bahkan di saat dia menolong itu dengan penuh kesenangan, dan itu makanya itu karunia dari Allah. Tanpa pamrih, dan dia hanya mengharap ridha Allah. Maka mari, tengok hati masing-masing. Uji, kalau ingin tahu hati, jangan hanya sekedar ngomong bersih hati, bersih hati, bersih hati. Akan tapi buktikan kebersihan hatimu adalah di saat engkau punya urusan dengan sesamamu, dengan saudaramu, dengan sahabatmu, dengan ibunda ayahandamu, dengan gurumu, dengan nabimu. Jangan berbicara kebersihan hati akan tapi belum diuji dengan sesama. Ini. Makanya sahabatmu, saudaramu adalah cermin bagimu. Kau ingin melihat hatimu, lihat saudaramu. Lihat saudaramu. Di saat hatimu semakin tabah, di saat menghadapi saudaramu yang kurang baik, bahkan tanpa kurang cinta, bahkan semakin tambah karena dia adalah anak ayahmu, maka ketahuilah itu adalah hatimu yang baik. Hatimu yang baik. Alangkah indahnya. Dan hati yang baik ini akan menjadikan orang ini tentram, bersih, tidak ngedengki, tidak ngebenci, tidak ngedendam, tidak prasangka buruk kepada siapapun. Bahkan orang lain datang ingin berbuat jahat kepadanya, bahkan mungkin ingin membunuhnya atau menyakitinya, cuman dasar dia adalah orang yang hatinya bersih. Orang tersebut datang disambut dengan baik, akhirnya bingung, ini orang akan aku jahatin kok baik banget sama aku. Gak jadi deh. Tapi lihat si hati busuk nih, lihat nilai orang, ini juga nasib. Makanya jangan suka membaca buku-buku yang mengajarimu untuk membaca orang. Hati-hati ngajari suudon. Ini kok alisnya begini, ini hatinya begini, ini kalau jidatnya begini, begini nih, kalau tangannya garisnya begini, begini nih, kalau ini begini, itu ngajari jelek. Ngajari prasangka buruk itu hati-hati. Ilmu-ilmu begitu. Ada belajarnya, wah ini kayaknya gitu. Siapa dinilai. Jadi ada orang memang kerjanya nilai orang. Setiap ada orang datang lihat, oh kayaknya dia itu, ini itu. Cara ngomongnya ini, itu. Oh masya Allah, hati busuk, manusia hina dia, rendah. Sehingga di saat ada orang berbuat baik kepadanya pun dia gelisah, lihat dasar hati busuk. Dia lagi nggak enak hati dengan seseorang, tiba-tiba orang itu ngirim buah apel, diciumi buah apelnya, jangan-jangan ada apa-apanya nih, kok ada minyak wanginya, jangan-jangan ada santetnya, loh, orang ngasih hadiah apel malah bilang ada santet. Punya toko, ada bunga di depan tokonya, katanya disantet sama tetangga, bunga kan bisa jatuh orang beli bunga, capek orang hati buruk. Makanya enggak, hati yang bersih akan bisa melihat kebaikan orang lain yang tidak terlihat sekalipun. Kebaikan yang tidak terlihat, belum dikerjakan, akan tapi kita sudah bisa melihatnya. Kalau kita hati bersih, karena husnudzon, belum dia melakukan kebaikan, tapi kita sudah menduga dia adalah orang baik, dia adalah orang dermawan, dia adalah orang ini, dia adalah begitu. Sebaliknya lihat, hati kotor akan selalu melihat kejelekan yang tidak tampak sekalipun oleh mata. Maka dari rumah ini, ayo kita koreksi hati kita dengan cara kita uji urusan kita dengan sesama kita. Sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana ketabahan kita, sejauh mana sebesar apa kecintaan kita kepada sesama. Itu umat Nabi Muhammad. Kenapa kau dengki, kemana kau benci, kenapa kau musuhi, kenapa kau sakiti? Kembali kepada hati kita yang kotor. Urusan hati ini Masya Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam membuat dalam kitab Ihya-nya itu adalah khusus spesial masalah hati. Dan memang beliau adalah pakarnya dalam ilmu membersihkan hati. Ayo,
Semua dari kita lihat. Berprasangka baik. Jangan sekali-kali punya prasangka buruk. Bahkan kalau ada orang berbuat jahat kepada kita pun orang masih bisa kok berprasangka baik. Mungkin ada orang ngomong kasar dengan kita. Kasar, marah dengan kita, nyaci maki. Kita bisa prasangka baik. Oh mungkin dia salah informasi. Maksudnya kayaknya bukan saya sih. Atau mungkin kenapa kok dia cemberut banget ngomong dengan saya kok kayak enggak semangat, kayaknya sinis banget. Oh mungkin sakit gigi. Mungkin ada sesuatu bermasalah di rumahnya. Nyantai aja deh, itu jangan tahu. Wah ini sok banget dia. Ngomong, enggak semangat, enggak kieng. Tidak perlu kita menilai orang lain dengan penilaian-penilaian yang negatif, karena penilaian negatif kepada orang lain karena ada negatif, unsur negatif di dalam hati kita. Hati yang bersih akan bisa melihat kebaikan orang lain yang tidak terlihat sekalipun. Dan hati yang kotor akan mudah melihat kejelekan orang lain yang tidak pernah ada. Orang lain adalah cermin bagi hatimu. Jika hatimu selalu melihat kejelekan orang lain yang tidak terlihat oleh matamu, itu artinya hatimu kotor. Jika hatimu selalu melihat kebaikan orang lain yang tidak terlihat oleh matamu, itulah tanda kebersihan hatimu. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang bersih, bisa melihat saudara-saudari kita dengan kasih sayang dan cinta karena Allah, rindu untuk memberikan pertolongan, tabah atas segala ujian. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, memberikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan, sehat walafiat. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, santri-santri kita. Allah beri kebaikan kepada mereka semuanya. Dan semoga Allah memberikan kepada semua ini yang hadir, yang menyaksikan dan mendengar suara ini. Dan semoga seperti Allah mudahkan kita dalam perkumpulan ini, gabung di acara ini, Allah akan mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menjauhkan kita dari dengki, dendam kepada sesama kami. Dan jika ada orang berbuat salah kepada kami, kepada kita semuanya, semoga Allah mengampuni orang yang berbuat jahat itu dan berikan kesadaran. Semuanya panjang umur insyaallah. Allah mengangkat wabah dari kita semuanya. Yang sakit beri kesehatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Al-Fatihah.